Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 167. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul bersama pada malam hari ini untuk merayakan iman kita. Dan dalam perayaan iman ini marilah kita bersama-sama mengucap syukur bersama dengan Yeni yang merayakan ulang tahunnya. Di sisi yang lain kita juga di dalam iman yang sama berdoa untuk Ibu Agatha Njawidi yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Mari saudara-saudari kita persiapkan hati kita dan mohon belas kasih dan pengampunannya supaya kita layak dan pantas di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak manusia yang tinggal di tengah kami. Semoga kami siap menyambut kedatangannya kembali dengan menjaga diri dari segala celah dan dosa. Kami juga mengucap syukur bersama dengan anakmu Yeni yang merayakan ulang tahunnya. Berkatilah dia dengan rahmat kesehatan yang baik. Berkatilah hidupnya, berkatilah masa depannya, berkatilah hari-hari dan tahun-tahun yang akan dia jalani. Berkati semua orang yang mengasihi dan mendukung dia dalam kehidupannya. Dan semoga keluarganya pun mendapatkan berkat yang melimpah. Teguhkanlah anakmu Yeni dalam perjalanan hidupnya, dalam suka dukanya. Dan semoga dia menjadi berkat dalam hidupnya untuk banyak orang, terlebih bagi sanak keluarganya. Kami juga mempersembahkan doa-doa kami untuk kesembuhan anakmu, Ibu Agatha Njawidi yang dirawat di Siloam. Tuhan, anugerahkanlah kekuatan di dalam imannya, keteguhan di dalam harapannya, dan jamalah dia, tolonglah dia melalui hamba-hambamu yang menangani pengobatannya di rumah sakit. Berikanlah juga penghiburan dan kekuatan kepada suaminya yang juga terus mendukung istri yang terkasih ini di dalam situasi yang sangat sulit yang mereka hadapi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara akan terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, nampak seseorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung-gemunung. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah Refren. dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Refren. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari perikop Injil hari ini, salah satu tema yang bisa kita angkat dan kita renungkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang terbuka untuk melihat tanda-tanda zaman. Dalam kehidupan ini, kita juga belajar menjadi orang yang terbuka untuk semakin berkembang, baik dalam pengalaman hidup maupun pengetahuan. Ciri-ciri orang yang mau terbuka adalah bahwa dia memiliki rasa ingin tahu, dia ingin terus belajar, dan ini dinampakkan dari kebiasaan dan niat untuk tetap membaca, mendengarkan mungkin podcast, ataupun juga mungkin apa yang bisa Anda dengarkan sebagai pembelajaran, atau mungkin dengan menonton sesuatu yang menambah ilmu pengetahuan Anda. Dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mencari entertainment dalam hidupnya, mungkin hanya sibuk dengan media sosial, sibuk dengan nonton YouTube dan lain-lain, dan banyak orang menghabiskan waktu untuk hal-hal demikian dan kemudian tidak mengalami sesuatu yang dapat merubah hidupnya. Maka dalam hidup ini kita harus belajar menjadi
eternal student. Kita belajar menjadi orang yang terus mau belajar. Ciri kedua adalah orang-orang yang terbuka adalah orang-orang yang mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Mendengarkan kisah hidup orang lain, pengalaman hidup orang lain juga dapat memperkaya kita dan dapat membantu kita juga untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan hidup. Contoh kecil, ketika saya bertemu dengan seorang teman yang pernah jadi misionaris di Afrika dan menceritakan pengalaman hidupnya, kemudian saya terkesan dengan betapa beratnya perjuangan para misionaris di Afrika. Di sana mereka berhadapan dengan kerasnya iklim, gunung pasir yang ada pada malam hari di suatu tempat bisa berpindah ke tempat yang lain di pagi hari. Itu karena badai di padang gurun. Belum lagi kisah di mana mereka bisa saja mengalami dirampok di pastoran sendiri. Para perampok akan datang menembaki mereka dan mereka terancam bahaya mati. Belum lagi ditambah dengan berbagai macam penyakit yang berat. Macam-macam penyakit ada di sana. Dan negara-negara mereka layani biasanya adalah negara-negara Afrika yang sebenarnya kaya dari segi sumber daya alam, tetapi mereka sengaja dibodohkan dan tetap dijadikan orang-orang miskin oleh orang-orang yang menguasai kekayaan alam mereka. Inilah contoh bagaimana kita belajar dari pengalaman hidup orang sehingga kita juga merasa dikuatkan dan melihat dan bersimpati dengan apa yang juga terjadi dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga adalah orang-orang yang terbuka juga terbuka untuk membagikan pengetahuannya, membagikan pengalaman hidupnya, membagikan ide-idenya, supaya orang lain juga bisa mengalami pertumbuhan. Dan orang-orang seperti ini juga terbuka kalau idenya ditantang, dia bisa diajak untuk berdiskusi. Dan terakhir adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang humble, orang-orang yang rendah hati. Karena mereka juga sadar orang lain juga memiliki apa yang mungkin mereka miliki, bahkan mungkin mereka orang-orang lain tersebut memiliki lebih dari yang mereka sendiri miliki. Seperti Yesus juga mengatakan kepada orang-orang semasanya, supaya mereka terbuka melihat tanda-tanda alam, melihat pohon ara, pohon apa saja yang mengalami perubahan di dalam bentuk fisiknya, dan orang-orang tahu apa yang terjadi, musim apa yang sedang akan terjadi. Demikianlah juga manusia yang beriman mesti terbuka untuk melihat tanda-tanda zaman yang diberikan Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hidup semakin bijaksana, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Amin.
Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Terima diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pokok keselamatan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar menjadi kurban Kristus di salib yang menyelamatkan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
Yesus, Yesus. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku, tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku.
Sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sumber keselamatan, telah kami sambut dalam Ekaristi ini. Semoga kehadiran Yesus Kristus Putramu sebagai anak manusia di tengah-tengah kami, menjadikan kami putra-putrimu, dan layakkanlah kami untuk bersatu bersama dengan Kristus dalam kemah abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan dan pelayanan serta rencana saudara di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 308. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikan lagu imanmu. Pulanglah dengan ramai sejahtera.